Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya Valentina Miranda dari PK 4 semester 4 akan membuat video tentang hasil dari ujian akhir semester. Yang dimana dalam UAS ini mendapat 5 soal. Kita bahas bersama. Yang pertama itu tentang tantangan, hambatan, dan peluang gereja Katolik di era globalisasi. Jadi tantangan yang dihadapi bagi gereja Katolik di era globalisasi ada sekularisasi dan relativisme moral yang membawa nilai-nilai modern seperti konsumerisme dan hedonisme, di mana kedua nilai ini bertentangan dengan ajaran gereja sehingga menurunkan terutama kaum muda itu terhadap niat atau minat terhadap hidup rohani itu menurun gitu. Terus yang kedua ada teknologi dan informasi. Sebenarnya bagus, cuman informasi cepat ini tidak hanya membuat umat rentan terhadap ajaran yang menyimpang hoax. Gereja harusnya aktif digital, tapi belum semua paroki dapat memanfaatkannya secara optimal. Terus untuk hambatan itu ada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pastoral dalam teknologi digital yang sulit untuk pewartaan dan komunikasi. Terus ada tekanan budaya global yang mengikis budaya sehingga inkulturasi nilai Injil itu ke dalam budaya Indonesia jadi sulit. Nah, peluang yang didapatkan dalam era globalisasi yaitu ada pengembangan pendekatan pewartaan yang kreatif dan kontekstual dengan memanfaatkan media digital seperti live streaming misa, podcast rohani, konten-konten yang dapat menjangkau pendalaman iman secara lebih luas. Terus ada peran pendidikan dan formasi sosial lewat pendidikan Katolik untuk karakter yang lebih menunjukkan sifat-sifat dan nilai-nilai Injil. Yang kedua itu membahas tentang perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Nah, di era ini, walaupun seperti di era globalisasi juga, banyak mengalami tantangan dan hambatan, terutama di sekularisme dan krisis iman, serta krisis moral. Gereja tetap mempertahankan dan memperjuangkan visi misinya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Nah, di mana tak lepas dari tantangan itu, gereja tetap penuh harapan, terus jadi terang dan garam dunia, mewartakan kasih Allah dalam tidak hanya kata-kata, teori saja, tetapi juga dalam tindakannya, sehingga tetap mencerminkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang ketiga itu tentang hubungan gereja Katolik dengan pemerintah dan agama lain di zaman sekarang. Nah, gereja dengan pemerintah maupun agama lain itu sangat membangun hubungan yang erat, terutama dengan semangat dialog antar agama sejak adanya Konsili Vatikan yang kedua. Dialog itu demi terciptanya keadilan sosial, damai dan harmonis di tengah perbedaan. Ya, meskipun kita ketahui bersama penerapannya dalam Indonesia itu sering terjadi provokasi serta dan pemecah belah lainnya, seperti kurangnya toleransi dan lain sebagainya. Tetapi gereja itu tetap berperan sebagai penggerak kerukunan, penjaga perdamaian untuk kehidupan berbangsa yang harmonis, rukun, dan damai. Yang keempat itu ada ajaran sosial gereja. Nah, seperti kita ketahui bersama, ASG itu berisi kumpulan doktrin, ajaran, prinsip moral gereja Katolik yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, kesejahteraan bersama atau bonum commune dalam masyarakat yang dilandaskan kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium. Nah, di kehidupan sekarang itu tidak hanya menjadi pedoman, tetapi ini bukan ideologi politik, melainkan pedoman moral untuk umat Katolik agar aktif berperan di kehidupan. Seperti gereja itu sebagai panduan untuk menolak korupsi, mengatasi kemiskinan, aktif pelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip ASG tadi. Nah, ASG ini mengajak umat jadi agen perubahan untuk membangun budaya sosial, kasih, dan keadilan serta mewujud nyata iman dalam tindakan nyata sesuai dengan nilai-nilai Injil dan prinsip ASG.
Nah, yang kelima, ini ada 16 dokumen yang terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 deklarasi. Yang pertama itu ada Konstitusi Sacrosanctum Concilium tentang liturgi gereja pada 4 Desember 1963. Itu mempromosikan bagaimana partisipasi umat dalam misa dan perkembangan penggunaan bahasa lokal. Sehingga dalam misa itu tidak hanya menggunakan bahasa Latin di seluruh dunia, melainkan bisa menggunakan bahasa lokal di negaranya masing-masing. Terus ada Lumen Gentium yang membahas tentang konstitusi gereja pada tanggal 21 November 1964. Menggambarkan gereja sebagai misterium dan people of God, relasi, hierarki, dan umat. Ketiga ada Dei Verbum, yaitu wahyu ilahi pada tanggal 18 November 1965, yang menegaskan bahwa peran kitab suci, tradisi, dan magisterium dalam pewahyuan Allah. Yang keempat ada Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Gereja dan Dunia Modern, 7 Desember 1965, tentang tantangan dunia kontemporer mendorong dialog antar iman dan sorot nilai kemanusiaan yang universal. Yang selanjutnya ada 3 deklarasi. Deklarasi pertama De Nostra Aetate, yaitu hubungan gereja dengan agama non-Kristen pada tanggal 28 Oktober 1965, yang menghasilkan menolak antisemitisme dan menggerakkan nilai-nilai toleransi. Yaitu ada Dignitatis Humanae, yaitu kebebasan beragama, 7 Desember 1965, tentang hak asasi manusia atas kebebasan untuk beragama. Ketiga ada Gravisium Educations, yaitu pendidikan Kristen, 28 Oktober 1965, yang membahas tentang pentingnya pendidikan iman serta kebebasan pendidikan di sekolah dan universitas. Intinya, ketiga deklarasi ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar agama, kebebasan beragama, dan pendidikan Kristen. Yang selanjutnya ada 9 dekret, membahas tentang tugas uskup, formasi iman, kehidupan religius, kerasulan awam, misi ekumenisme, media komunikasi sosial, dan lain sebagainya. Yang pertama, dekret tentang interminifica, yaitu mengenai media sosial dan komunikasi, 4 Desember 1963, bagaimana panduan penggunaan media dalam semangat Kristiani. Terus ada Unitas Redintegratio, yang membahas tentang ekumenisme, 21 November 1964, yang mendorong persatuan semua umat. Yang ketiga ada Orientalium Ecdusarium, Gereja-gereja Timur Katolik Kristen, 21 November 1964, mendorong penghormatan dan pemeliharaan tradisi Timur. Ada Christus Dominus, Optatam Totius Perfectae Caritas Apostolicam Aestatem, Presbyterorum Ordinis, dan Ad Gentes, yaitu misi gereja pada tanggal 7 Desember 1965, membahas tentang metode dan etika penginjilan di negara misi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.